Haleluya, praise God. Makasih Tuhan, terima kasih. Dengan sekarang mari sama-sama nyatakan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang Mustahil yang suka Ini iman setiap kami Tuhan Yesus. Allah turut bekerja. Yang mustahil bagi orang percaya, Allah turut bekerja. tiada yang mustahil dan tiada yang sukar Bila Roh Allah turut bekerja. tiada yang mustahil Bagi orang percaya, Allah turut bekerja di antara kita. Mari dengan segenap hati sama-sama nyatakan. tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, Roh Allah turut bekerja. karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya, praise the Lord. Oke, Bapak Ibu sekalian, Roh Allah bekerja di antara kita semua ya malam hari ini. Dan oke, sebelum kita akan melanjutkan puji-pujian, kita akan mendengarkan dulu siapa saja yang bertugas di malam hari ini. Dipersilakan Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA.
Shalom Bapak Ibu Ya, semua yang shalom. terkasih yang sudah hadir di gereja CLCT di malam hari ini. Bapak Ibu semua yang terkasih, saya di sini adalah sebagai host dan akan menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini untuk Bapak Ibu semuanya. Hari Rabu tanggal 4. Sebentar Bapak Ibu Ya. ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang saat ini sudah hadir. Inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan akan saya sampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom online Rabu tanggal 4 November 2024 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman. Dan di sini satu host adalah Ibu Yeti Sulistiorini, 2 worship leader Pastor John Sarbunan MA, 3 pembicara Pastor John Sarbunan MA, 4 doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. Pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kediri, 6 doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7 selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Selanjutnya ibadah saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa, Ibu Yeti Sulistiorini. Ya, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Bapak Lubis, Cifung sudah bersama kita ya, Alin. Tuhan berkati ya. Oke, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus ya. Malam ini kita senangkan hati Tuhan ya. Dan minta lawatan Tuhan terjadi buat kita semua. Yang percaya bilang amin. Oke, kita akan lihat pujian ini, saudaraku ya. Kita minta, kita rindu sekali yang namanya hadirat Roh Kudus. Mari buka hati kita sembah Dia. Buka kedua tanganmu dan sembah.
Your presence, Lord. 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 Your presence, Terus bebaskan kami dari sembah. Your presence. Your presence. Your hadiratmu penuhi kami. Holy Spirit, rain down. Yes, Lord. Rain down, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down, rain on. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down.
Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit, rain down. Rain down. Rain on us. Rain down. Rain on us. Haleluya. Amin. Praise God ya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, Bapak Ibu sekalian. Oke, selamat malam orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman sudah bersama. Ya, Praise shalom, selamat God. malam Pak Oke, John. shalom. Ya, terpujilah Tuhan ya. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita malam hari ini Amin. ya. Senang sekali kita berjumpa. Oke, praise the Lord, terpujilah Tuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama ya siapkan hati kita untuk kita akan mendengar firman Tuhan malam ini. Oke, selamat datang Mbak Novi ya, dan Mas Tri sudah bersama kita di malam hari ini ya. Senang sekali kita boleh berjumpa, haleluya. Oke, ya ini dia Mbak Novi ya. Ini dia Wong Ambon ini ya. Ada Ibu Joyce juga Wong Ambon, Ibu Andri Marantika Wong Ambon KB ya. Puji Tuhan ya, selamat malam buat Atanasya, Ibu Malam, Pak John. dan Liang. Oke, selamat malam Mas Tri. Wow, puji Tuhan. Ini jemaat lama ini yang terhilang ya. Oke, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam Pak Lubis dari kota Surabaya ya. Cifung, selamat malam Cifung, sudah bersama kita ya. Oke, baiklah teman-teman semua, kita akan berdoa dulu ya sebelum firman Tuhan akan disampaikan malam ini, dan Ibu Atanasya dari Sidoarjo akan menaikkan doa buat kita semua di siang malam hari ini ya. Oke, praise the Lord. Terima kasih Bapak Pastor atas kesempatan. Puji Tuhan. Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Ya, selamat malam. Haleluya. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terbukti pada malam hari ini Tuhan, kami masih bisa berkumpul bersama-sama semua jemaat Gereja CLCC Tuhan untuk mengikuti ibadah malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Bapa. Dan malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau. Ya, Dan Yesus. saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Urapilah kami semua yang datang pada malam hari ini, supaya kami benar-benar bisa mendengarkan dan masuk di dalam hati kami Tuhan, hingga kami tahu rahasia-Mu Tuhan, apa yang Engkau sampaikan melalui Bapak Pastor John Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan,
Pakailah hamba-Mu Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan, supaya kami mengetahui apa yang akan Kau sampaikan melewati hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih buat Nasya Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo ya. Nah inilah dia teman-teman kita dari Sidoarjo ya, CLC Sidoarjo. Nanti akan ketemu dengan CLCC Surabaya dan CLCC Kediri ya, tanggal 15. Kita akan merayakan event Natal ya, sesuatu yang sangat-sangat benar-benar yang kita nantikan ya Bapak Ibu. Kita bawa dalam doa terus ya, supaya acara ini bisa berjalan dengan baik dan semua itu dimulai dari saat ini ya. Kita sudah buat persiapan-persiapan, kemarin Sabtu kita sudah berlatih ya. Nanti Bapak Ibu sekalian kita terus akan bertemu dalam Zoom untuk nanti masalah-masalah teknis kita akan bicarakan ya. Oke. Baik teman-teman semua, puji Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini. Dan ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa Bapak Ibu? 681. Benar sekali buat orang tua kita dari Jerman ya. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oke, kita sudah tiba di serial yang ke-681 ya. Tanpa terasa Bapak Ibu, Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Dia step by step, selangkah demi selangkah tapi pasti ya. Selangkah demi selangkah tapi mantap ya. Karena banyak yang kita lihat, banyak yang kita pelajari, banyak yang kita mulai mengerti. Dulu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Dulu nggak paham, sekarang jadi paham ya. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu. Kenapa? Karena kita sudah belajar sepanjang tahun ini, Bapak Ibu ya. Nah, saudara-saudara siap-siap nanti untuk malam tutup tahun, Bapak Ibu, kita akan mulai, saudaraku. Untuk malam tutup tahun kita akan mulai dari jam 7 ya. Nanti kita terus sampai dengan jam 12 malam dan kita akan memasuki tahun baru Bapak Ibu ya. Nanti acaranya seru di situ. Tentunya ada kuis-kuis. Nah, akan ditanyakan jadi siapa yang menjawab benar, maka dia adalah pemenangnya ya. Nah, nanti juga di dalam acara Natal ini kita juga akan memberikan apresiasi kepada teman-teman semua yang sudah begitu giat ya mengikuti ibadah Zoom. Nanti kita akan kasihkan ini ya sertifikat tanda bahwa saudara-saudara sudah menyelesaikan ya untuk pengajaran firman Tuhan yang sudah ikuti ya sepanjang tahun ini 2024 kita bicara tentang kemuliaan yang kekal. Nanti tahun depan kita akan bicara tentang yaitu mahkota yang kekal ya. Jadi ada mahkota bagi mereka-mereka yang terus berjuang, bagi mereka yang terus berlomba bertanding ya. Saya berdoa supaya malam ini jangan sampai saudara kehilangan sesuatu, jangan sampai saudara tertinggal ya. Bapak Ibu, Tuhan terus bergerak sampai hari ini ya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan malam ini dan nanti setelah firman ini disampaikan, nanti doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Romli Halomuan Lubis ya. Kemarin kesaksiannya bagus dalam pertemuan ibadah tatap muka di Surabaya. Dia mengalami kesembuhan ya setelah berjumpa dengan perjamuan kudus dan di dalam acara perjamuan kudus Tuhan menyembuhkan dia ya, kemarin sudah disaksikan. Oke, ini dia Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan lihat malam ini kita sudah tiba di serial yang ke-681 ya. Jadi tinggal beberapa langkah kita sudah masuk di serial yang ke-700 ya. Puji Tuhan. Oke, nah kita lihat tema kita malam hari ini, kemuliaan Allah karena kerjasama dalam kasih ya. Kemuliaan Allah karena apa? Kerjasama dalam kasih. Amin. Bilang kerjasama dalam kasih. 1, 2, 3. Kerjasama dalam kasih. Ya, kerjasama dalam apa Bapak Ibu? Dalam kasih. Amin ya. Nah, mari kita tanya sama-sama dulu. Apakah benar ada kemuliaan Allah karena kerjasama dalam kasih? Ada. Ada. Wow, Cipung jawab benar. Ada ya. Nah, bagaimana kalau itu ternyata saudara-saudaraku tidak ada kerjasama dalam kasih? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Ada. Jawabannya tidak ada. Ada. Jadi kita sudah pelajari Bapak Ibu kemuliaan Allah di dalam apa, di dalam apa, di dalam apa kita udah tahu ya. Dan kita juga ketahui kemuliaan Allah itu tidak ada di mana aja ya. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan firman itu kemuliaan Allah tidak ada di dalamnya.
Tapi sesuatu yang sesuai dengan firman pasti ada kemuliaan Allah di dalamnya. Dan Tuhan ingin malam ini semua kita melihat kemuliaan Allah. Yang percaya bilang amin, ya. Mungkin hari-hari ini engkau melihat keadaanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, keluargamu, rumah tanggamu, kesehatanmu, segalanya buruk. Tapi selama engkau percaya kepada Tuhan, maka yang engkau lihat bukan hal yang buruk lagi, tapi engkau akan lihat kemuliaan Allah. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Oke, kita akan lihat Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Haleluya. Ya, terima kasih Pak John. Yes. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus 4 ayat yang ketiga. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Perhatikan ayat ini ya, sangat simpel sekali. Dan berusahalah. Berusahalah apa, saudara? Berusaha memelihara. Memelihara apa, Bapak Ibu? Memelihara kesatuan roh, ya. Kesatuan roh, yaitu Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan. Itu harus kita pelihara. Tugas kita semua malam hari ini, yaitu berusaha untuk apa? Memelihara kesatuan roh. Amin. Oleh apa, Bapak Ibu? Oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Jadi yang mengikat kita ini apa, saudaraku? Yaitu damai sejahtera. Nah, karena itu Bapak Ibu, tugas kita malam ini, Tuhan ingin kalau kita ingin memahami kemuliaan Allah karena kerjasama dalam kasih, yaitu kita berusaha memelihara kesatuan roh. Nah, Bapak Ibu, kita perlu hati-hati di sini, saudaraku. Setan tidak ingin kita memelihara kesatuan roh. Dia ingin memecah belah, karena itu kita perlu hati-hati. Dan kita perlu tahu bagaimana trik-trik setan untuk memecah belah kita, ya. Tapi saya percaya malam ini umat Tuhan akan terus punya satu hati, satu kerinduan untuk memelihara kesatuan roh. Bilang amin. Oleh apa, Bapak Ibu? Oleh ikatan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini adalah salah satu, yaitu unsur dari kerajaan Allah, ya. Yesus katakan kerajaan Allah bukan bicara soal makanan atau minuman, tapi bicara soal satu, kebenaran. 2, damai sejahtera. 3, sukacita oleh Roh Kudus. Amin, ya. Ketika hal ini ada dalam kehidupanmu, maka itu tandanya engkau menjadi orang yang bahagia. Katakan amin, ya. Orang bahagia bukan karena banyak uang, banyak harta, bukan banyak saudaraku kekayaan. Kalau dia nggak punya damai sejahtera, apa artinya itu? Kalau dia nggak punya sukacita, apa artinya itu, Bapak Ibu? Ya, kalau dia nggak punya kebenaran, apa artinya itu, saudaraku? Nah, lebih baik kalau orang itu sudah kaya, diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dan dia punya kebenaran, yaitu firman. Dia punya damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Wow, itu bahagia, saudaraku. Surga bumi dia dapat, ya. Tapi kalau saudara belum dapat kekayaan, gak apa-apa. Yang penting engkau dapatkan dulu kebenaran, engkau dapatkan dulu firman, engkau dapatkan damai sejahtera. Jadi orang yang punya damai sejahtera, dia gak gampang stres, gak gampang depresi, gak gampang putus asa, Bapak Ibu, ya. Gak gampang dalam keadaan mengalami hal yang buruk. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin, ya. Walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan apa? Tetap tertawa. Tertawa dulu. Haleluya. Amin. Itu dia, Bapak Ibu. Nah, orang yang tertawa karena hatinya sukacita, itu paling gampang penyakitnya disembuhkan Tuhan. Bilang amin, ya. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan kabar baik, kalau orang bersukacita doanya manjur. Doanya paling cepat dijawab Tuhan. Gak tunggu lama, langsung dijawab Tuhan. Makanya Bapak Ibu, supaya hatimu bisa bersukacita, gimana caranya? Jangan ingat-ingat apa yang telah orang perbuat bagimu. Kalau engkau ingat-ingat apa yang orang perbuat bagimu, hatimu akan sakit, hatimu akan terluka, hatimu akan pahit, hatimu akan kecewa, hatimu akan dendam. Amin, Bapak Ibu. Lupakan apa yang orang perbuat bagimu dan tutup telinga dari apa yang orang katakan tentang dirimu, saudaraku. Lupakan semuanya itu dan buka telinga untuk dengar firman Tuhan. Saya percaya hatimu pasti marem, hatimu ayam tentrem. Katakan amin, ya. Jadi malam pun engkau tidur, engkau tidak gelisah, engkau tidur nyenyak sekali, ya. Engkau tidak dipusingkan oleh hal-hal yang mengganggu pikiranmu lagi. Oke. Nah, malam ini kita akan bicara, Bapak Ibu sekalian, ya. Bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan. Dinyatakan karena apa, Bapak Ibu? Dinyatakan karena kerjasama. Bilang kerjasama.
Ya, namanya kerjasama ini kan datang Kerjasama. dari latar belakang yang berbeda-beda, suaku ya. Dari kebiasaan adat, tradisi yang berbeda-beda, pendidikan yang berbeda-beda, kebiasaan berbeda-beda, tapi semuanya ini, suaku, disatukan oleh apa? Oleh kasih, oleh ikatan damai sejahtera, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan karena kerjasama. Kerjasama dalam apa, Bapak Ibu? Dalam kasih. Amin ya. Karena apa, Bapak Ibu? Karena dia berusaha memelihara kesatuan roh. Bilang kesatuan roh. Amin, Bapak Ibu. Kesatuan roh. Dan ikatan damai sejahtera. Haleluya. Jadi jangan ada yang beda, harus sama Bapak Ibu. Ketika saya punya roh Allah, saudara juga punya roh Allah. Amin. Ketika saya punya roh Tuhan, saudara juga punya roh Tuhan. Ketika saya punya roh kudus, saudara juga punya roh kudus. Ya. Jangan sampai saya punya roh kudus, saudara punya roh kudus. Waduh, itu celaka. Ya Bapak Ibu. Itu udah beda. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai saya haleluya, saudara halelupa. Nah, kita harus sama Bapak Ibu sekalian. Katakan amin ya. Jangan sampai saya Alkitab, Bapak Ibu alkohol. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Harus sama. Ini namanya kita memelihara kesatuan roh. Oleh apa? Oleh ikatan damai sejahtera. Bilang amin. Amin. Haleluya. Oke. Dan Amin, ini amin, dapat kita pelajari Bapak Ibu, terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 28 sampai 30. Malam ini Bapak Ibu sekalian kita akan menyelesaikan Filipi pasal 2 ya. Besok pagi kita akan tiba di Filipi pasal yang ketiga ya. Besok pagi kita sudah masuk di Filipi pasal yang ketiga. Amin ya. Nah, Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini saudara-saudara sekalian, kita akan mendapati ada 3 kebenaran ya. Ini sebuah rahasia. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa Bapak Ibu sekalian ya? Mengerti suatu kemuliaan Allah karena kerjasama dalam kasih. Ya Bapak Ibu, karena di luar sana ada begitu banyak umat Tuhan ya. Di luar kita itu, di luar sana banyak sekali umat Tuhan. Tapi mereka tidak mengerti suatu. Mereka tidak mengerti kemuliaan Allah karena kerjasama dalam kasih. Saudara tanya kepada saya, apakah dia Kristen? Betul dia Kristen. Apakah dia di gereja? Betul dia di gereja. Apakah dia juga ikut melayani? Iya, dia ikut melayani. Tapi masih banyak dari mereka yang tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Kemuliaan Allah karena kerjasama dalam kasih. Makanya bersyukur Bapak Ibu, semua yang hadir malam ini, dalam pelayanan ibadah gereja CLCC Zoom ini Bapak Ibu, Anda diajarkan sehingga bisa mengerti ya. Dulu nggak ngerti, sekarang ngerti. Dulu nggak paham, sekarang paham. Dulu nggak tahu, sekarang tahu. Nah itulah sebabnya pentingnya khotbah-khotbah pengajaran ya. Oke, mari kita akan lihat Bapak Ibu. Ada 3 tanda dari orang yang mengerti kemuliaan Allah karena kerjasama dalam kasih. Nah siapa dia? Orang yang mengerti kemuliaan Allah karena kerjasama dalam kasih. Mari kita lihat ya. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang memiliki. Bilang memiliki. Memiliki apa Bapak Ibu? Memiliki 3K. Nah, apa itu 3K? Kita lihat ya. K yang pertama bernama kesatuan dalam sukacita. Amin. Bilang kesatuan dalam sukacita. Satuan. Amin. Ya, jadi sukacita itu satu Bapak Ibu. Saudara bersukacita, saya juga bersukacita. Ya, saya bersukacita, saudara juga bersukacita. Ini namanya kesatuan dalam sukacita. Amin ya. Sukacita karena apa? Karena Tuhan itu baik. Sukacita karena apa? Karena kita dengar firman. Sukacita karena apa? Karena perbuatan-perbuatan ajaib itu dalam hidup kita. Nah, itu sukacita ya. Oke, kita lihat Filipi 2 ayat yang ke-28. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-28. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dan berkurang duka citaku. Amin. Amin ya. Supaya kamu dapat bersukacita pula. Ada kata sukacita di sini. Jadi saudara lihat ya, yang pertama dari orang yang mengerti kemuliaan Allah karena kesatuan apa, Bapak Ibu? Tadi kita belajar Damai. ya. Karena kesatuan dalam kasih. Nah, tanda yang pertama, orang yang punya kesatuan dalam kasih itu, dia memiliki kesatuan dalam sukacita. Amin ya. Itu tanda yang pertama. Mari kita lihat tanda yang kedua. Ya, gimana Bu Joyce? Ya, sudah Bu Joyce? Tadi keliru. Kan tulisannya di sini sukacita. Pak John bilang suka.
kekasih, suka kekasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Lanjut Joyce Pak ya. Don, lanjut, Oke, sip, mantap. Kesatuan dalam sukacita. Itu nomor 1. Ya, ya, ya. Nanti kita lihat yang kedua. Ini dia tanda orang yang memiliki Ya. suraku ya. Kesatuan dalam apa? Dalam kasih ya. Ini dia. Orang yang punya kesatuan dalam kasih itu, ini dia. Ini penting Bapak Ibu. Dia punya kesetiaan. Kesetiaan dalam pelayanan. Katakan amin. Amin. Amin ya. Jadi kalau saudara mau lihat orang itu punya kesatuan dalam kasih itu dari mana Bapak Ibu? Engkau lihat yang pertama, Amin. dia itu punya kesatuan dalam sukacita. Jadi meskipun ada masalah, dia tetap sukacita. Haleluya. Jadi waktu ditanya apa kabar, dia bilang wow, dahsyat ya. Dia nggak bilang aduh payah nih. Ya haya, haldi, susah telus. Dia nggak menggerutu. Dia nggak sambat, nggak ngomel, saudaraku, nggak bersungut-sungut. Jadi itu orang yang mengerti bahwa dia punya saudara kesatuan ya dalam sukacita. Nah, yang kedua yaitu kesetiaan dalam pelayanan. Amin ya. Kita lihat ayatnya dulu. Filipi pasal 2 ayat 29. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-29. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Amin. Amin. Dan hormatilah orang-orang seperti dia. Dia ini siapa? Dia ini adalah seorang yang bernama Epafroditus ya. Epafroditus ini dia adalah teman sekerja dari Rasul Paulus. Dia ini adalah teman seperjuangan dari Rasul Paulus ya. Jadi dia teman baik Rasul Paulus dan dia ini sangat mendukung pelayanan Rasul Paulus. Dan Paulus minta kepada jemaat di Filipi ya supaya orang-orang di Filipi menyambut dia Epafroditus ini yang begitu setia dalam pelayanan ya. Dalam pelayanan dan dia juga memiliki sesuatu yang harus dihormati, saudaraku. Nah, ini dia. Jadi saudara, tanda yang kedua dari orang yang mengerti kesatuan dalam apa tadi? Dalam kasih, dia kesetiaan dalam pelayanan. Amin ya. Itu dia, saudaraku. Jadi tanda yang kedua dia punya itu. Dan kita lihat tanda yang ketiga, orang yang mengerti kemuliaan Allah karena kesatuan dalam kasih. Yang ketiga, ini dia ada K yang ketiga. K yang ketiga bernama kebersamaan. Bilang kebersamaan. Kebersamaan dalam apa? Dalam tujuan. Dalam tujuan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk apa saudara? Menyenangkan hati. Amin Bapak Ibu. Apa tujuan saudara hari ini? Apakah saudara bekerja segiat-giatnya untuk mencari uang? Apakah itu tujuan hidupmu? Ya, boleh-boleh saja, tapi itu bukan yang utama. Tapi tujuan hidupmu yang utama adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin ya. Engkau boleh bekerja, boleh melakukan apapun. Tapi di dalam engkau bekerja, engkau tetap ingat kepada Tuhan. Bahwa hidupku ini adalah milik Tuhan. Hidupku ini adalah melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan itu tidak harus jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaatnya? Ya, jadi semua ini Tuhan ingin kita mengerti bahwa ada kebersamaan dalam tujuan. Jadi ketika saya punya tujuan untuk menyenangkan Tuhan, saudara juga sama. Tujuan saya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Orang tanya, kemana kamu? Aku mau ibadah. Nah, itu Bapak Ibu. Orang yang mengerti tujuannya untuk apa? Menyenangkan Tuhan. Ya, kemana kamu? Aku mau memuji menyembah Tuhan. Nah, itu orang yang tahu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemana kamu? Aku mau dengar firman Tuhan. Itu orang yang tahu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemana kamu? Aku mau mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Karena Tuhan sudah banyak menolong aku. Aku yang berdosa diampuni. Aku yang susah dihiburkan. Aku yang lemah dikuatkan. Aku yang dalam persoalan. Aku ditolong Tuhan. Dan itulah sebabnya aku mau bersyukur mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Amin ya. Itu orang yang mengerti tujuan dalam hidupnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, tadi ayatnya sudah diperdengarkan belum, Bro Salim? Belum. Belum ya? Oke, kita lihat ya. Filipi pasal 2 ayat 30. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin. Amin. Jadi lihat saudaraku. Ini seorang bernama Epafroditus. Alkitab berkata dia ini Bapak Ibu ya, karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati. Dia melayani Tuhan Bapak Ibu. Dia mempertaruhkan semuanya saudaraku.
nyaris mati. Ya, ini satu pengorbanan yang luar biasa. Jadi ini saudara kasih Tuhan, Tuhan ingin apa yang dilakukan oleh Paulus dilakukan oleh Epafroditus, semua jemaat Tuhan juga melakukan hal yang sama. Jadi tujuannya apa? Untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Kalau saudara menyenangkan manusia, Bapak Ibu, dan saudara tidak menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu, maka saudara tidak akan pernah bahagia. Tapi sebaliknya kalau engkau menyenangkan Tuhan, meskipun manusia, Bapak Ibu, dia marah kepadamu, tapi Tuhan akan membela saudara dan saya. Bilang amin ya. Contohnya siapa? Sadrak, Mesak, Daniel, Abednego. Mereka dilarang untuk beribadah, tapi mereka tetap beribadah meskipun dibuang ke dapur api, tapi Tuhan bela mereka. Daniel pun sama, dilarang beribadah, tapi dia terus beribadah meskipun dibuang ke gua singa, tapi singa tidak membahayakan Daniel. Nah, Tuhan tahu melindungi orang-orang yang benar-benar menyenangkan Tuhan ya. Itu tujuan hidup untuk menyenangkan Tuhan. Oke. Dan sekarang kita lihat kalau gitu apa hasilnya. Kita lihat ini dia hasil yang akan kita nikmati ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendapat sukacita. Sukacita siapa? Sukacita Allah ya. Karena dia mengurangi duka cita pemimpinnya. Jadi dia tidak ingin melihat pemimpinnya itu berduka cita. Amin ya. Dia ingin supaya pemimpinnya itu penuh sukacita, bahagia. Oke, kita lihat Filipi pasal 2 ayat 28. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-28. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersukacita pula dengan berkurang duka citaku. Amin. Amin ya. Jadi ketika Paulus melihat jemaat itu bersukacita, jadi dia itu tambah bahagia. Tapi kalau lihat jemaatnya itu berduka cita, dalam pergumulan, dalam masalah, itu hamba Tuhan itu hatinya juga sedih, hatinya susah ya. Hatinya akan berduka Bapak Ibu. Nah karena itu saudaraku, kita perlu sekali yang namanya kita butuh sentuhan tangan Tuhan. Kita butuh uluran tangan Tuhan menolong kita semua ya. Caranya gimana? Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku datang kepadamu. Suamiku nggak bisa menolong aku, tapi Engkau bisa menolong aku. Istri nggak bisa menolong, anak nggak bisa menolong, menantu mertua nggak bisa menolong, tapi Tuhan bisa menolong. Amin ya. Dokter tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, tapi Tuhan bisa menyembuhkan penyakitmu. Katakan amin. Nah itulah sebabnya kita mau datang kepada Tuhan ya, sehingga kita bisa selaku mengurangi beban dari hamba Tuhan itu. Oke, kita akan lihat yang kedua, hasil yang kedua ini ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia dihormati. Dihormati karena apa? Karena kesetiaannya melayani Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi orang yang melayani Tuhan Yesus itu, Yesus bilang dia akan dihormati oleh Bapa. Yesus pun akan menghormati dia, dan Bapa dan Yesus akan mendatangi dia, orang yang melayani Tuhan Yesus dengan setia. Ya, mari kita lihat ayatnya. Filipi 2 ayat 29. Filipi 2 ayat 2, Filipi 2 ayat yang ke-29. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Amin. Dan hormatilah orang-orang seperti dia. Orang-orang bekerja keras Bapak Ibu, mempertaruhkan nyawanya saudaraku. Orang-orang demikian patut dihormati Bapak Ibu ya. Saudara, kalau hamba Tuhan yang bekerja giat, saudara tahu menghormatinya, itu upahmu besar di sorga. Itu Tuhan gak akan eman-eman memberkati saudara sekalian ya. Karena hamba Tuhan yang berjuang di dalam pelayanan, dia mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan hidupnya untuk melayani Tuhan, melayani sesama Bapak Ibu. Orang-orang demikian itu patut dihormati ya. Dan saya percaya ketika engkau tahu menghormati hamba Tuhan, maka engkau layak diberkati Tuhan. Katakan amin ya. Di Alkitab ada banyak contoh-contoh orang-orang ya, dan Tuhan berkata kepada Abraham, siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati ya. Dan sudah lihat hari ini Abraham dan keturunannya diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Nah, kita akan lihat saudaraku yang terakhir ini dia ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia memenuhi, bilang memenuhi. Memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanannya kepada jemaat. Kita lihat ya, Filipi 2 ayat yang ke-30. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Amin. Amin ya. Jadi lihat, ini juga seorang yang bernama Epafroditus. Paulus saksikan bahwa Epafroditus ini dia selalu memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan ya.
pelayanan jemaat kepada Rasul Paulus. Jadi ini Epaphroditus ini dia orang yang melengkapi apa yang masih kurang dalam pelayanan jemaat itu. Luar biasa Bapak Ibu. Dan saya percaya di dalam gereja CLCC, anak-anak Tuhan malam ini punya hal itu. Amin ya. Apa yang ada pada saya mungkin tidak ada pada saudara. Nah, kita saling melengkapi, saya melengkapi. Sebaliknya, apa yang tidak ada pada saya, Bapak Ibu bisa melengkapi. Jadi kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga apa? Kita bisa bekerja sama ya. Bekerja sama dalam kasih. Dan saya percaya kerajaan Allah akan datang dan saya percaya kuasa Tuhan akan terjadi. Yang percaya bilang amin. Dan kita kasih Amin. tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Oke. Kita akan berdoa ya. Bapak Lubis, halo Muan Lubis dari Surabaya akan berdoa ya untuk firman Tuhan malam ini. Shalom Pastor John. Shalom Pak Lubis. Ya, salam semuanya. Mari satu dalam doa setelah mendengar firman Tuhan. Bapa kami surga, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau boleh memberkati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman yang dibawakan oleh Pastor John Sarbunan ya Tuhan. Kiranya firman yang sangat indah ini ya Tuhan, agar kami dapat melayani semua ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terutama kita melayani Engkau ya Tuhan dalam setiap ibadah kami. Begitu juga kami akan melayani orang-orang yang Tuhan yang membutuhkan atau merindukan firman-Mu ya Tuhan. Ya Yesus. Tuhan, firman yang sangat indah ini ya Tuhan untuk kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya dapat kami resapi untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Agar kami selalu setia ya Tuhan terhadap Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semua ya Tuhan di wadah pelayanan gereja Asumsi LCC ini ya Tuhan, yang selalu kami setia Tuhan untuk mendengarkan, memuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, hanya Engkau ya Tuhan yang memberkati kami ya Tuhan dengan firman-firman yang sangat indah dibawakan oleh Pastor Sarbunan ya Tuhan. Berkati Pastor John Sarbunan ya Tuhan, semakin lama semakin dahsyat Engkau bawa ya Tuhan. Jagalah kesehatannya juga ya Tuhan, dengan keluarganya ya Tuhan, Ibu Sinta ya Tuhan, dan anak-anaknya ya Tuhan. Ya Yesus. Begitu juga ya Tuhan, kami sebagai jemaat Asumsi LCC ya Tuhan, kiranya Engkau jaga selalu kesehatan kami ya Tuhan, agar kami selalu setia untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal, haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Pak Lubis untuk doa yang sangat indah. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan berkati Pak Lubis. Sama-sama Pastor John. Amin. Gimana kabarnya Ibu, sehat-sehat? Puji Tuhan, sehat Pastor John. Oke. Ya, salam untuk Mas Roli juga ya dan semua yang ada di sana ya. Pastor John. Oke, praise God. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA, dan untuk Praise Bapak God. semua terkasih, shalom, sehat selalu Ya, bersama shalom. Gereja CLCC di malam hari ini. Juga terima kasih untuk Pak Lubis yang sudah menaikkan doa untuk kita semua. Terima kasih Pak Lubis. Terima kasih saat ini untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Ong Kyokim dari Sidoarjo. Dipersilakan Ibu Ong Kyokim. Ya, Bu Ong Kyokim. Dipersilakan, apakah ada di sana? Oke, sepertinya Ibu Ong Kyokim. Apakah signal? Nggak Oke. hadir ya? Ya. Oh, nggak ada. Nggak hadir. Oh, nggak hadir. Ya udah, Bapak Ibu yang terkasih, saat ini untuk doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu yang ini, Ibu Jaju Kuswandi. Dipersilakan Ibu Jaju Kuswandi. Amin. Amin. Cipu, Ya, shalom semuanya. Ya, shalom Bu Jaju.
Mari kita Haleluya. sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan Yes. doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Yes, Lord. Mari kita sama-sama menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I I receive. receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Yes. Indonesia. I I receive. receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I I receive. receive. Tidak ada korupsi, terorisme dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Yes. Semuanya sudah berakhir. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Yes. Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I I receive. receive. Amen. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Yes. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan di dalam. Oke. Kurang naik Pak John. Ya. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. receive. Amen. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Ya, terima kasih sama-sama Pak John. Praise God. Terima kasih Ibu Jajuk Kuswandi yang sudah menaikkan doa profetik. Dan Ya, terima kasih Bu selanjutnya, Yati. ya, dan selanjutnya pengumuman akan disampaikan oleh Ibu kita yang cantik, yaitu Ibu Andriana Marantika dari Kediri. Dipersilakan Ibu Andri. Terima kasih Bu Yeti yang cantik. Halo Mbak semuanya. Ya, shalom Bu Andri. Semuanya, saya akan menyampaikan pengumuman gereja kita malam hari ini. Pengumuman atau info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberikan persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6.
Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081306929929 atas nama Marius Johannes. Hadirlah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB, pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB, menyesuaikan ibadah CLCC on-site Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadah Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau per orang 150.000 dewasa anak-anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di Resto Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur, apresiasi dengan Allah perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan Gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa prophetik, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar, dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas, Bendahara Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang di luar Pulau Jawa dan luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan Gereja CLCC pada hari tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung Srijaya Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Acara perayaan ibadah Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap hubungi Ibu Lydia Eka. Info penting. Spesial Happy Birthday Desember 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Ya, nanti Pak Ferry sama Bu Lastri ada sedikit kesaksian ya tentang hari Sabtu kemarin mereka sudah melakukan ya cara peneguhan pemberkatan nikah di Gereja CLCC. Ya, terus lanjut Bu Andri. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 081314182202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan memberkati Bu Andri. Ya, terima kasih Pak John. Oke, praise the Lord. Ya,
kita akan mendengarkan dari Pak Ferry sama Bu Lastri ingin menyampaikan sesuatu sehubungan dengan kemarin acara pemberkatan ya, peneguhan nikah yang sudah diadakan di gereja CLCC di Surabaya. Oke, Pak Ferry sama Bu Lastri, shalom. Di sini ada ibunya ya, Ibu Lina, ada tantenya juga Ibu Jajuk Eliwati Koswandi ya. Senang sekali. Oke, haleluya. Ya, kemarin di acara tersebut Pak Lubi sudah bersaksi ya, dia mengalami kesembuhan. Amin. Ya, mungkin Cifung dapat apa Cifung waktu hari Sabtu kemarin? Kita dengarkan Cifung dulu. Ya. Oke, mana Cifung wajahnya biar Malam. dikenal ini. Malam Pak Pendajun. Ya, Terima selamat kasih. malam. Ya. Saudara kekasih. Ya, kita kalau mengalami persekutuan waktu kita ke CLCC itu gereja itu rasanya hati kita ini lain ya Pak Pendeta. Mulanya tuh tertutup, istilahnya kan ada aja ya sesuatu yang di pikiran, nggak tahu di mana. Tapi habis kita menyembah ya Pak Pendeta John bilang haleluya itu terus rasanya tuh terbuka kita ya. Penyembahan yang Pak Pendeta John persembahkan itu udah langsung aja kita membara. Hati kita terbuka, terus kayaknya ada sesuatu yang mendorong hati kita untuk langsung memuji. Tadinya malas-malas saja, terus Pak Pendeta John bilang, ayo kita memuji. Nah itu, oh iya ya, kok saya lagi ngapain ini? Ya kita takut Tuhan, kita pujian tuh, nggak tahu tak terasa ya, air mata itu bisa netes ya. Itu pekerjaan Roh Kudus, betul ya Pak Pendeta John dekat sama Tuhan, jadi transfernya itu ke kita semua. Anak-anaknya di Tuhan, kalau kita nggak sekali aja nggak persekutuan di gereja CLCC itu nggak enak rasanya. Hati itu rasanya kok apa ya, kayak tertutup gitu loh. Setelah kebaktian gini nih sukacita terus, damai sukacita dari Roh Kudus ya benar tadi. Jadi kita ini harus punya damai sejahtera, ya kebenaran firman sukacita dalam Roh Kudus damai sejahtera. Terus menerus ya, jadi dicas terus kayak baterai gitu, lemot ya, kita nggak bisa lemot lagi. Karena kan sehari pasti nggak satu kali ya Pak Pendeta. Asik pun kita nggak bisa jam 12 kita mungkin repot, jam 7 kan kita saudara sekalian bisa ya, atau pagi, ada yang pagi dan sebagainya. Kalau bisa ya seterusnya ya, maksudnya jam 12 ya jam 7. Tapi kalau kita lagi ada acara di hari gini kan, acara Natal apalagi nanti tanggal 15 ya, itu pasti terjadi mujizat yang Tuhan persiapkan. Kalau di gereja CLCC memang saya akui ya, saya sejak ikut gereja CLCC saya bertumbuh. Tadinya tanya Sinyang, kamu tuh ngapain kok takut-takut gitu ya. Tak bilang Sinyang, kamu tuh nggak tahu aku. Sinyang ya, Sinyang ada di sini ya. Sinyang tuh sering kali mendoakan saya Pak Pendeta waktu belum ketemu Pak Pendeta. Terus makanya kamu tak masukin ke gereja CLCC itu biar kamu bangkit kata Sinyang. Saya bilang bangkit kayak apa? Saya ini tuh orangnya suka pemalu gitu loh Pak Pendeta John. Iya. Ada orang itu saya itu suka apa ya lari. Sampai Sinyang tuh tanya saya, kamu ngapain sih kamu tuh begini kata Sinyang. Masuk ke kamar doa katanya. Batin ke kamar doa gimana? Bertahun-tahun kita di gereja kita tidak sebut gerejanya ya. Nanti kita membuat ini tidak boleh ya. Udah puluhan tahun Pak Pendeta John saya itu gereja itu nggak bertumbuh-tumbuh. Saya sampai kaget juga di sini katanya Sinyang kamu di Pak Pendeta John aja supaya kamu bertumbuh. Siapa Pak Pendeta John? Jadi puji Tuhan ya saat Sinyang bilang begitu saya itu nggak ngeh gitu ya. Lama-lama saya ngeh. Rasanya tuh hati saya itu meledak gitu seperti dibakar. Udah ini pendetanya tepat ya. Ternyata betul ya Pak Pendeta John itu selalu punya kasih seperti Bapak di surga mempunyai kasih. Saya cuma heran Pak Daska itu sampai bilang begini suami saya, kok ada ya Pak Pendeta seperti itu ya Mak, menyaumi. Saya bilang itu tuh orang belum kenal Tuhan bisa bilang begitu. Saya bilang oh ya ini dipakai Tuhan, dia nak pilih-pilih Pak Pendeta John, siapapun yang datang punya kasih seperti Bapak di surga. Saya bilang saya heran kok sampai Pak Daska ikut ke retreat ya, itu karena kemuliaan daripada Tuhan. Jam 1 kadang-kadang saya itu pas ke sana gitu Pak Pendeta. Mesti dia bilang, "Ma, enggak buka Pak Pendeta John." Nah, ini kan punyanya dia Pak Pendeta John. Kalau dia pergi kan aku nggak bisa. Tapi dia ingatkan terus, "Ma, ini loh,
Pak Pendeta nanti ya belum jam 1 kadang-kadang dipakai Pak Pendeta dipakai dulu nanti bentar lagi ya aku udah nurut aja secara manusia utuh Yesus. Lah sekarang ini Pak Pendeta mau ikut Natal, nah aku ikut Natal ya, oke. Nah, bayar lu yo, aku bilang. Nah, jadi Pak Pendeta itu Pak Daska tuh mau ikut, saya kaget Pak Pendeta. Praise the Saya Lord. udah diubah tuh Siano ya juga mau ikut ya Pak Pendeta. Nah, Siano bilang nanti transfernya nanti ya di Bungkus terserah kamu lah. Pokoknya jangan lama-lama aku bilang. Sian kamu tuh melok, oh Sian kamu nggak tahu gitu kok. Aku nih bertumbuh ya Cipung. Jadi pelan-pelan ya namanya belum mengerti sesuatu hal yang tapi satu hal yang tanaman di hati. Apa yang Pak Pendeta ucapkan itu masuk di dalam hati kita. Setiap kali itu. Minta khotbah, kadang-kadang saya lupa, oh, Tuhan ampuni Tuhan, aku kok lupa ya. Memang ya, namanya kita manusia ya. Tapi satu kali Tuhan ingatkan terus. Itu kamu dikasih firman seperti ini. Kita lupa Pak Pendeta. Namanya kita udah tua ya. Lupa, Pung udah 60 lebih ya. Tapi terus diingatkan lagi, itu Pak Pendeta ikut banyak apa ya Tuhan. Kita tanya lagi ke Tuhan. Lama-lama bisa ngenge gitu ya, bisa ngerti. Kalau dulu satu pun nggak bisa ngerti Pak Pendeta. Sudah puluhan tahun saya di gereja itu sama Sinyang, tanya Sinyang. Kalau 15 tahunnya ada Pak Pendeta. Nah, nggak bisa ngomong. Karena apa? Belum dibuka. Nah, setelah kita di gereja ini dibuka Tuhan, saya mengenal Bu Sinta. Jangan lihat manusia, Pong. Loh, kok tahu Bu Sinta ini? Pikiran saya, kok tahu ya? Saya punya peristiwa. Saya sampai seperti itu. Jadi segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita di sini ini nggak satu kebenaran, nggak satu kebetulan maksud saya. Karena Tuhan punya kebenarannya untuk kita selalu rindu akan kemuliaan Bapa melalui firman-Nya. Kebetulan di gereja itu saya merasa ya setelah dapat firman itu saya selalu membara terus saya itu bisa Pak Pendeta bisa jadi saksi Tuhan gereja CLCC ini saya bisa ngomong-ngomong gitu bisa mari kena ces itu ya kadang-kadang disuruh sama temanku Elok itu yang Pak Pendeta kenalin itu Elok ada di situ kan namanya Cipong berangkat untuk bisa ngomong tadinya nggak bisa Pak Pendeta seperti buntu mulut ini seperti ada yang buntu tapi Kak Pendeta John jangan takut iya ya Pendeta John bilang kan Yesaya 41:10 jangan takut bangkit jadi terang lah Yesaya 60 jadi saya itu masih nempel terus gitu Pak Pendeta John puji Tuhan begitu aja kita sama-sama saling ya dukung Pak Pendeta John kita didukung untuk selalu disupport sama Pak Pendeta untuk selalu berdoa untuk kita semua kita tidak boleh takut untuk memberitakan Injil itu aja terima kasih Tuhan memberkati amin. Amin, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Itu tadi dari Cipung, dari Bu Joyce Putirai. Wow, kita dengarkan kesaksian Bu Joyce. Iya, Mas. Ya. Halo, ya, shalom Bu Joyce. semuanya yang hadir pada malam hari ini. Ya, saya mau kesaksian. Selama saya ikut ibadah di gereja CLCC 21, saya selalu ikut pagi. Karena kalau ikut pagi itu pikiran kita masih fresh. Dan lagi kita berdoa itu ya enak. Di situ saya selalu ikut pagi. Tangan saya merasa bergetar. Selama saya ikut ibadah di gereja CLCC, tangan saya bergetar. Apa ini? Saya Ya, mungkin masalah signal ya di tempat Bu Joyce. Oke, sambil menunggu Bu Joyce, di sini ada, ya, bagaimana Bu Joyce?
Sinyal. Ya, sinyal ya. Oke, tidak apa-apa. Ya, baik, Bu Joyce. Oke, kita akan dengarkan. Ini ada yang sudah 2 kali ikut Zoom ya. Tadi baru masuk dan cuma sebentar. Dan ini ada ikut saudara kita ini, Mbak Novi Trid sama suaminya. Ini yang pasangan yang dulu saya nikahkan. Apakah masih ada di sana? Ya, silakan. Mbak Novi dan Mas Tri bisa buka kamera ya. Oke, silakan. Kalian cerita dulu apa yang membuat kalian bisa ingat kepada Pendeta John ini. Sudah lama nggak ketemu dengan mereka ini. Oke, silakan. Ya, pertama-tama terima kasih waktunya. Shalom semuanya. Ya, shalom. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak John untuk waktunya dan terima kasih saya bisa bergabung kembali di Sel Sisi. Kebetulan ya semua itu bukan dari kebetulan. Amin. Tidak sengaja kemarin beberapa hari yang lalu saya ketemu sama Pak John di jalan. Waktu itu di perempatan Ngadisimo. Pak John sedang nyetir mobil, ternyata pintunya yang setir itu kurang nutup. Saya di belakang Pak John ada yang bilang, Pak, pintunya kurang nutup atau bagaimana, saya tidak tahu. Pak John pas tutup pintu, saya lewat. Saya bilang suami saya, loh itu loh Pak John, saya. Puji Tuhan, itu sudah rencana Tuhan yang luar biasa, agar saya, kamu masih ingat nggak, inilah orang yang dulu pernah menikahkan kamu, berjasa dan segala macamnya. Dan Tuhan beri, akhirnya setelah itu saya, waduh siapa ya yang punya nomornya Pak John, saya cari-cari, karena nomor saya sudah ganti. Berapa tahun ya Pak John kita tidak berjumpa dengan Bu Sinta, sudah lama. Nah, sempat beberapa waktu yang lalu saya bertemu sama Johan dan juga James di salah satu klub basket. Ya kita cuma say hello, tapi saya tidak terus karena beberapa aktivitas. Dan kemarin itu terakhir saya dengan suami, yuk coba yuk kita ngubungi Pak John, cari nomornya. Saya tanya, karena sini nggak ada, cuman ada yang ingat tuh, pokoknya nomornya belakangnya 2929 gitu. Kebetulan kemarin itu kakaknya Pak Tri chat saya, tapi dia bilang, ayo pakai Telegram, jangan pakai WA gitu. Saya buka Telegram, saya aktifkan, saya coba lihat di situ, ternyata nomornya Pak John keluar. Puji Tuhan, itu semua tidak kebetulan, tapi Tuhan yang sediakan. Jadi, loh, saya bilang sama saya, ini loh nomornya Pak John ada di Telegram. Saya bilang gitu. Wah, coba lihat-lihat. Ternyata benar belakangnya itu ada 2929-nya. Saya coba ambil nomornya, saya mau hubungi karena sudah malam, besoknya saya hubungi. Puji Tuhan, waktu saya hubungi, Pak John menyambut dengan baik. Ternyata Pak John juga masih menyambut kita. Terima kasih Pak John, dan luar biasa itu Pak John. Tuhan begitu luar biasa dan begitu baik. Apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin karena Tuhan. Dan salah satu kesaksian saya yang sampai saya ingat, waktu itu saya datang dengan beberapa macam keluhan. Saya punya salah satunya suami saya dari orang seberang, dan dia puji nama Tuhan bisa bersama sekarang berkumpul dengan kita dan mau memuliakan Tuhan dan dibaptis. Yang baptis juga Pak John, yang mengarahkan juga Pak John, luar biasa. Banyak sekali problem waktu saat itu, dan akhirnya saya bersedia untuk dinikahkan di Sel Sisi, diberkati di situ dan bertumbuh. Karena bukannya saya mau meninggalkan, tapi karena rumah juga waktu itu jauh, semakin jauh waktu masih ngontrak, ya akhirnya saya tidak pernah ke gereja ke Pak John lagi, ke Sel Sisi, karena saya pindah. Tapi saya sering dengar, sekarang sering ke Surabaya dan segala macamnya, cuma saya tidak pernah kontak karena saya kehilangan kontak. Dan baru ketemu ini tadi. Ya puji nama Tuhan, kemarin Pak John mengizinkan saya nanti kalau ada Zoom boleh ikut. Nah, Pak John langsung menawarkan saya, oh ya nanti kalau saya bisa, saya usahakan saya ikut. Karena terus terang suami saya yang dulunya adalah basicnya orang Muslim,
dan sekarang ikut Tuhan. Pertama kali dia dengar khotbah itu adalah khotbahnya Pak John, itu buat suami saya itu senang. Jadi dia merasa pas dengan khotbahnya Pak John. Ini loh tegurannya itu seperti ini. Jadi bukannya semua pendeta sama, cuman ya istilahnya cocok-cocokan lah. Ternyata suami saya obatnya cocoknya dengan Pak John gitu. Jadi luar biasa. Jadi tadi saya dengarkan khotbah dari awal sampai akhir juga mengena juga. Jadi nyambung gitu ya nanti. Istilahnya kita tuh senang melihat bisa mendengarkan lagi dan berjumpa kembali. Ya semoga nanti bukan semoga ya, kalau bisa kita terus menjalin kebersamaan. Kemarin juga saya katakan ke Pak John kalau mau singgah ke rumah, monggo boleh Pak, nanti kalau sewaktu dibutuhkan kita bisa berkumpul tatap muka, silahkan saya bisa bergabung di tempat kami seperti itu. Terima kasih. Mungkin dari saya. Ya, terima kasih Mbak Novi. Kita kasih tepuk tangan. Ya, semua itu Tuhan Yesus itu luar biasa. Amin ya. Yang sudah lama Tuhan sambung kembali. Ya, puji Tuhan. Oke, terima kasih untuk kesaksian Mbak Novi dan Mas Tri. Mau sampaikan sesuatu Mas Tri? Ya. Mau sampaikan sesuatu Mas Tri malam hari ini? Iya Pak. Iya Pak John. Ya. Ya, apa yang menjadi shalom. kerinduanmu? Ya, shalom. Ya, terima kasih kami boleh bergabung di Zoom ini. Ya, awalnya memang kami dari dulu tuh pingin sekali ketemu sama Pak John. Saya rindu banget sama firman-Nya Pak John. Saya udah berapa kali pindah-pindah gereja. Ya, memang kalau menurut saya semua gereja itu sama. Cuman penyampaian firman-Nya itu mungkin ada yang di hati ini apa? Kalau menurut saya Pak John itu pas gitu loh. Saya bisa nyambung gitu loh. Ya memang selama ini saya pindah dari gereja itu memang ya mungkin ada yang satu pendeta yang mungkin bisa nyambung dengan saya, tapi jarang sekali gitu loh. Makanya kemarin waktu saya ketemu Pak John di Ngadisimo itu saya suruh nyari nomor teleponnya Pak John lagi gitu loh. Tapi ingin banget dengerin Pak John khotbah lagi. Tapi ya puji Tuhan akhirnya bisa kesampaian sampai malam ini juga. Kalau tadi siang itu saya terlambat, masuknya terlambat. Jadi dengarkan cuma sedikit. Kalau ini tadi kan mulai awal sampai akhir saya mendengarkan semua. Ya puji Tuhan lah. Saya nyambung banget ini tadi. Luar biasa Pak John. Praise God. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan ya. Amin. Oke, jadi itu adalah salah satu pasangan yang menikah di gereja CLCC dan orang tua kita juga ya dari Jerman, Pak Bruri Brosalin ketika ketemu dengan saya dan mereka setiap tahun datang ke Indonesia minta supaya dilayani ya untuk ibadah pernikahan, ulang tahun pernikahan dan kemarin 8 tahun yang lalu ya, itu ulang tahun pernikahannya luar biasa sekali. Acaranya dahsyat ya, hamba-hamba Tuhan dari luar negeri semua diundang dan saya yang berbicara di acara itu ya. Semua anugerah Tuhan. Dan Bapak Ibu kemarin Pak Ferry sama Bu Lastri sudah menikah. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Ferry sama Bu Lastri, ada kesan-kesan dan nanti teman-teman yang lain yang mau menyusul ya. Silakan nanti bisa daftar ke Ibu Sinta atau ke Bu Lydia Eka ya. Oke. Ya, Pak Ferry sama Bu Lastri mau ceritakan sesuatu apa yang kalian rasakan kemarin pada saat acara pemberkatan peneguhan pernikahan Pak Ferry dan Bu Lastri ya. Ya. Sedangkan Pak Ferry, Bu Lastri apakah ada di sana? Oke, baiklah. Puji Tuhan. Mungkin kita masih menunggu ya mereka untuk perlu persiapan untuk bisa menyampaikannya ungkapan hatinya ya. Dan itu memang bahagia sekali ya. Intinya pasti mereka bahagia dan
ibunya ya, Ibu Lina tentu juga bahagia. Oke, baik teman-teman semua, nanti kita akan bicara tentang bagaimana persiapan-persiapannya, pelayanan nanti baik untuk koordinatornya. Jadi malam ini saya sampaikan Bapak Ibu buat kita semua untuk yang mengkoordinir ibadah kita malam ya, Ibu Yeti ya, Bu Yeti yang mengkoordinir ibadah kita yang malam, dan Ibu Atanasia yang mengkoordinir ibadah kita yang pagi ya. Dan nanti Bapak Ibu kita akan terus adakan terus semacam pelatihan-pelatihan ya. Ada sedikit semacam ini bimbingan supaya semua bisa mengerti tentang apa itu tugas koordinator, apa itu tugasnya host, apa itu tugasnya pendoa ini ya, prophetik. Oke. Dan apa itu yang menyampaikan pengumuman ya, seperti yang sudah berjalan di malam hari ini. Baiklah teman-teman semua, kita malam hari ini, saudaraku, kita akan menaikkan doa deklarasi ya. Dan saya percaya tanda-tanda ajaib masih terjadi sampai hari ini. Katakan amin ya. Nah, oke, doa deklarasi malam hari ini yang belum kebagian siapa? Ada di sana ada Ibu Joyce ya. Ibu Joyce Putirai. Kemudian ada Ibu Sian Liang ya. Lalu kita akan lihat lagi ya. Kemudian ada Alin ya. Oke. Lalu ada di sana ada coba, Bu Beli Hukubun ya dari Papua ya. Bagaimana Bu Yeti? Atanasia, Ibu Atanasia. Oh oke. Baik. Ya, tolong Bu Ros bisa membantu catat dulu ya. Oke, nanti bisa Bu pandu ya Bu Ros ya dari Jerman. Oke, nomor 1 yaitu Joyce. Ya, Ibu Ibu Joyce. Ya, nomor 2 Sian Liang. Bu Sian Liang. Nomor 3 Alin ya. Oke, nomor 4 Bu Beli. Bu Beli Hukubun. Bu Beli Hukubun. Nomor 5 Bu Atanasia. Bu Atanasia. Oke, nomor 6. Oke. Ya, nomor 6 ya. Ini dia ya yang jadi host malam hari ini ya. Oke. Yeti. Ya, Bu Yeti ya. Oke, baik. Kita akan menaikkan doa deklarasi ya Bapak Ibu. Jadi doa yang benar-benar bisa sampai ke jantungnya. Nanti besok malam Bapak Ibu, nanti kita ini training ya. Nanti semua pelayan-pelayan Tuhan, yang koordinator maupun yang host, ya, yang menaikkan doa profetik, yang juga menyampaikan pengumuman. Besok kita akan ketemu. Nanti saya mau kasih ini ya untuk cara-cara ya, teknik-teknik untuk bagaimana bisa melayani dengan baik ya. Dan saudara-saudara akan dibekali besok ya, datang ya, supaya saudara bisa memahami ya bagaimana bisa melayani sesuai dengan jalurnya. Oke, sudah siap Bapak Ibu ya? Oke, kita akan sama-sama mendeklarasikan doa deklarasi malam hari ini. Dan nanti dipandu oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman ya. Oke, sudah siap Bapak Ibu? Oke, haleluya. Terpujilah Tuhan. Dan besok pagi kita akan masuk di serial yang ke-682 ya. Oke, terpujilah Tuhan. Tuhan bawa kita selangkah demi selangkah melangkah maju ya. Maju. Oke. Oh, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oke, ini dia. Ya, silakan nomor 1 siapa? Ibu Joyce. Oke, sudah muncul ya. Ya, silakan Bu Joyce. Pak John belum muncul, Pak John. Belum muncul? Sudah ya. Yang sudah muncul. Oke, yang sudah muncul layar monitor bilang sudah. Belum muncul Pak. Pak John belum muncul. Belum muncul ya. Belum muncul. Sudah. Terima kasih. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya. Kenapa hilang? Akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Nomor 2. Pak John, belum muncul punya saya itu, cuma ada undangan aja ini di sini. Sama. Oh ya, oke. Sebentar Bapak Ibu. Ya, ini ada masalah teknis ya. Iya, ini ada masalah teknis. Sebentar. Oke.
Oke, ini masalah teknis Bapak Ibu. Bentar Bapak Ibu ya. Oke, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin ya, kita mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oke, ini ada yang bocor ya. Oke. Nah, makanya nanti semua ikut training besok supaya biar tahu ya, supaya kita bisa mengalami satu kemajuan. Oke, sebentar. Oh, ini siapa yang mic masih kebuka nih? Oke, ya. Oke. Sudah muncul Bapak Ibu? Ya. Belum, Pak. Pastor John, belum. Belum ya? Ini Belum ini. ya, Cuma ya. ada undangannya Pak John aja ini yang muncul. Ya, saya tidak tahu ini kenapa, tapi coba ya. Oke, saya mencoba untuk coba pakai ini. Sebentar Bapak Ibu. Kenal Pak John kalau tempat saya Pak. Ya, ini masalah teknis sebetulnya, ini masalah teknis. Iya, ya. Oke. Oh, haleluya. Gak mau juga ya dia. Belum. Ya, tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Piring. Kamu Oke. mami adik ya. Kasih itu piring. Screen-nya Ya. di Cindiang, Pak John. Kenapa? Belum. Screen-nya. Oh, screen-nya kenapa? Oke, Bu Liang ya. Nggak bisa ini Pak John ini. Di Masih Ibu Cindiang. undangannya Pak John semua. Iya. Ya, Ini, enggak keluar itu teksnya. ya, ini, ya saya juga. Ini apa salah pencet ini mungkin ya. Oke, sebentar. Oh, iya. Bentar ya. Oke, teman-teman, mic-nya bisa dimatikan dulu. Nanti kalau pas bertugas, dibuka mic lagi ya. Oke, sebentar ya. Oke. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oke, Bapak Ibu, ini ada sedikit masalah. Ya. Bu Liang. Enggak keluar, Pak. Enggak Ya, keluar Bu ini. Liang, itu hostnya itu pindah ke Ibu. Ibu tolong pindahkan ke saya ya, sebentar. Saya coba. Ya. Oke, sebentar ya, Bapak Ibu. Pindahkan. Ibu, ya, pindahkan ke saya nanti sebentar. Ini ada salah pencet ini. Ibu Liang. Oh, sebentar. Dilewati dulu aja. Ya, oke. Mungkin bisa dilewati ya. Oke, siapa yang nomor berapa sekarang? Nomor berapa?
Yang ada saja sudah Bapak Pendeta. Ya, silakan. Saya, Ya, silakan. Siapa yang berikut? saya Alin. tidak ada. Alin. Tidak bisa. Alin, iya, Alin. Ya, Keluar Pak John. Lewat aja Pak, enggak bisa ini. ya, oke, mohon maaf ya. Iya Pak. Oke. Iya, belum Ya. muncul. Oke. Nah, ada yang muncul ya, mohon maaf ya. Deklarasi loh. Ya. Iso, gak metu. Oke. Ya, sebentar Apa Bapak. Zahar? Oke. Wow. Oh, sebentar ini Bu Sinlian. Oke. Oke, ya. Sebentar ya Bapak Ibu, saya ini dulu. Klaim bias. Oke, sudah bisa ya? Nah. Oke, yang berikutnya siapa ini? Belum keluar Pak John. Oh, udah, Sudah keluar ya? Sudah. Oke, sudah keluar. Ini yang keberapa ini siapa? Saya belum. Yang ketiga ya? Yang kedua. Oh, yang kedua. Kedua Pak John. Oke, silakan yang kedua. Ya. Alin. Ya, Alin. silakan Alin. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di Gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Oke, nomor 3. Silakan. Siapa, Bros? Nomor 3 Bu Beli Ukubun. Oh, Bu Beli, silakan Bu Beli. Pendeta saya tidak bisa, masih ada undangan. Oke. Siapa yang sudah muncul di HP? Yang sudah muncul di HP? Saya tidak muncul. Oke, silakan Bu Yeti. Bu Atanasia, coba Bu Atanasia. Ya, silakan Bu Atanasia. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Yes. Ya. Berikutnya. Ya. Saya Pak John. Oke. Ya, siapa yang bisa di HP-nya? Ya, saya Pak John. Oke, silakan Bu Yeti. Nomor 4 Dalam ya. nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Oke, yang kelima, siapa yang di layar HP ada muncul? Yang kelihatan, silakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin. aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Amin. Oke, yang terakhir, yang keenam, orang tua kita dari Jerman, Bu Rosalin. Amin ya. Bisa kelihatan Bu Rosalin? Mic bisa dibuka? Ya? Oh, sorry. Ya. Oke, ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oke. Ya, baik teman-teman yang hari ini mungkin berhalangan karena masalah masalah kesalahan teknis. Jadi itu nanti bisa diatasi ya, nanti bisa bertugas untuk berikutnya ya Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita sekalian dan saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini ya. Oke, siapa yang sakit malam hari ini, Bapak Ibu, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit ya, dan imani kuasa Tuhan akan segera menghampirimu di malam hari ini. Bilang amin ya. Amin. Ada kuasa, ada mujizat, ada kemenangan, ada pertolongan, ada berkat dari Tuhan atas kehidupanmu. Yang percaya bilang amin. Oke. Amin. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Dan pastikan kuasa Tuhan akan mengalir atas hidupmu di dalam nama Yesus. Sekarang kau terima di dalam nama Yesus. Engkau yang sakit malam hari ini, apapun penyakitmu, di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Aku berkata malam urapan yang baru, kuasa, mujizat,
dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih dalam nama Yesus. Sakit di bagian kepala, di bagian punggung, bagian perut, di bagian dada, di bagian kaki, terima dalam nama Yesus. Bu Marta, engkau terima kuasa Tuhan menyembuhkan engkau. Tidak akan ada lagi penyakit yang menggerogoti tubuhmu lagi. Ibu Weli, engkau terima, tidak ada lagi penyakit yang menggerogoti tubuhmu. Joyce Putirai, engkau terima, tidak ada lagi penyakit yang menggerogoti tubuhmu. Malam ini engkau terima. Ibu Lina, tidak ada lagi penyakit yang menggerogoti tubuhmu dalam nama Yesus. Oh, Ibu Jajuk, engkau terima, tidak ada lagi penyakit yang menggerogoti tubuhmu. Engkau sehat di dalam nama Yesus. Saat ini siapapun yang sakit, Ibu Rosalin, Novitri, dalam nama Yesus, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Amin. Alin, engkau terima, aliran Amin. kuasa Tuhan mengalir atasmu. Andri Marantika, engkau terima, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Atanasia, engkau terima, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Yeti Sulistirini, engkau terima, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Sian Liang, engkau terima, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Cifung, engkau terima, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Di dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit malam ini, Pak Romli, engkau terima, aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu malam ini. Di dalam nama Yesus. Percaya hari ini, kuasa Tuhan sudah memulihkan engkau. Tidak ada satu pun yang luput dari berkat Tuhan. Mujizat ajaib sudah terjadi. Dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian, semua yang percaya hari ini, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, imani malam hari ini. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di hidupmu ada kuasa Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Hadirat kuasa Tuhan malam ini memulihkan engkau di dalam nama Yesus. Aku percaya malam ini yang sakit sudah disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Yang lemah sudah dikuatkan Tuhan, yang dalam persoalan sudah terima pertolongan malam ini. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan, pulang bawa pengharapan, dan pengharapan pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Saya di tahun 2024 ini, engkau akan lihat kemuliaan Allah, dan beberapa saudara dalam waktu dekat ini, engkau akan lihat kemenangan, mujizat, pertolongan akan terjadi. Engkau akan lihat pintu-pintu yang tertutup sedang dibukakan Tuhan. Jalan-jalan yang buntu sedang dibukakan Tuhan. Aku percaya Tuhan membuat roda keuanganmu, roda ekonomimu, bisnismu akan kembali berputar dengan baik. Di dalam nama Yesus, siapa yang percaya hari ini, mujizat Tuhan terjadi, angkat kedua tanganmu. Dan terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Sampai kita ketemu lagi ya. God bless you. Bless you, Tuhan berkati Pak Pendeta John, Bu Sinta. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Terima kasih Pak John. Sama-sama, Tuhan berkati ya. Semangat, semangat. Amin, Tuhan berkati Pak Pendeta. Ya, Ya. Tuhan berkati teman-teman. Oke. God bless you all. Tuhan berkati Pak Ferry, ya Lastri ya. Tuhan berkati Bu Lina. Selamat istirahat Bu Meli, Cipul, Jajuk. Ya, Terima kasih Pak salam Jayu. buat semua ya. Jadi, Tuhan berkati semuanya. Sampai jumpa besok pagi. Sampai jumpa besok pagi. Jangan lupa alarmnya Bu Yeti. Yeti jangan lupa ya. Jangan lupa alarmnya. Oke, buat Tanasya. Tuhan berkati ya. Oke, Mas Tri. Terima kasih ya. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Sampai kita ketemu ya. terima Oke, kasih. semuanya. God bless you all. Bye. God bless you all. Ya. Bye.